Main apa udah gitu. Tapi gini, kan di Persib ada 4 tuh pemain timnas. Nah. Setelah nanti Bangkok teh berapa hari ya jalannya? Enggak, udah Bangkok pasti langsung terbang ke Nah, FIFA yang FIFA yang mesti ditakutkan itu jadi sebuah bahan pertimbangan semuanya. 3-4-3. Lagi 3 back kayaknya kita 3 back aja lah. Tapi nggak mungkin lawan Bangkok kan? Tiga bisa. Enggak, sebetulnya ada Buat Bojan nggak ada yang tidak mungkin. ya bisa aja tiba-tiba kayak dia jadi striker. Oh, Kaget. aneh. Hat-trick lagi. Efrik lagi lebih aneh. Halo guys, balik lagi bersama kami para pemuda yang hobinya nonton bola, sesuatu menganalisa pedalanya curhat semata. Balik lagi bersama kita. Apa? Ngebol. Apa itu? Lalu ini Tentang bola. nice. Persib akan melanjutkan. Persib akan melanjutkan hijrahnya ke Bangkok. Melalui turnamen antar dunia. Antar dunia. Di AFC lawan Bang. Oh, United. United bukan ayamnya. Kita akan preview sebentar saja. Permainan kira-kira bakal seperti apa nih permainan Persib lawan Bangkok yang kemarin baru kalah dari Persita. Apakah mentalnya akan down? Kita tidak akan tahu. Langsung kita bahas. Ya. Konten ini simak dan jangan di skip ya guys. Alright, kok bisa belum? Persib akan melawan Bangkok, kira-kira akan bermain seperti apa? Apalagi Bangkok sekarang posisi 1 ya di AFC. Kalau Persib menang, Persib melesat ke 1. Aura. Kayaknya akan bermain defense counter. Jelas itu mah. Jelas itu. Kayaknya nggak akan bermain terlalu agresif kalau kata. Pasti tetap Bojan mah pasti defense counter, pasti menunggu dulu kalau nanti ada celah baru. Kalau nggak ada celah, Kalau nggak ada celah ya kayak kemarin. Tapi ini ya, menurutku deh, kalau misalkan nanti lawan Bangkok ternyata kita lihat secara game itu nyaman banget Persib, berarti kekalahan kemarin itu Untuk menang bisa. ya udahlah gitu, udahlah mau nggak usah nyari poin lah gitu di persidangan. Kalau ya tentang dada kabarnya apa? apa sih yang tren tiba-tiba dia Menang lagi siapa? Yang mudah-mudahan Apa nggak jelas banget. Tiba-tiba menang challenge. defend kantor kayaknya. Pasti ini Kan kantor itu pasti tak digoyah. Terus Kayaknya- kalau nggak pun pasti nyuri poin dulu, udah misalnya defend. Gitu mah template lah, Template yang gitu-gitu. Kayaknya udah sembuh belum sih? Teja dibawa, Teja nyusul ke Bangkok. Sama terus nyusul. Terus nyusul ke Bangkok. Berarti ada kemungkinan langsung aja kasih reformasi nggak sih, langsung formasi Starting line up. starting line up udah gitu. Tapi gini, kan di Persib ada 4 tuh pemain timnas. Nah. Setelah nanti Bangkok teh berapa hari ya jalannya? Enggak, udah Bangkok pasti langsung terbang ke Nah, FIFA yang FIFA mesti. ditakutkan itu jadi sebuah bahan pertimbangan semuanya. Enggak usah. timnas Persib, timnas Persib. Tapi mudah-mudahan dimainkan. Tapi kayaknya masih dimainkan sih. Ya. Soalnya kan jaraknya masih rada panjang gitu. Dari Rabu kan timnas kan tanggal 8 atau tanggal 9? Oh, tanggal 8. Iya. Masih Ya, ada ada satu minggu ya. Hampir 1 minggu. Soalnya kan liga-liganya ditunda kan. Iya. Makanya harusnya aman sih. Aman sih. Wih, kenapa mas? Ya saya kita ada di tempat karena Oh. Karena studio kita banyak. ya Justru banyak. Ya. Justru banyak. Iya, memang banyak studio kita. Jadi di review satu-satu guys. Nah. Yes, betul. Langsung aja. Kita Formasi. 4-3-2-1.
4-3-2-1. 4-3-2-1. Oke. Sama 4-3-3. 3-4-3. Tiga back ya. Nah, 3 back kayaknya kita 3 back aja lah anjir. Tapi nggak mungkin lawan Bangkok boleh. Tiga bisa. 3 back. Enggak. Sebetulnya ini juga Tapi nggak ada yang tidak mungkin sih. biar nggak sama biar nggak sama aja. Buat Pojan nggak ada yang tidak mungkin. Ya bisa aja tiba-tiba TJ jadi striker. Oh. Kaget. Aneh. Hat-trick lagi. Efrik lagi lebih aneh. Plot twist bukan aneh. Plot twist itu kalau katanya. Eliana jadi kiper. Nyoba lah. Clean sheet. Prinsip lagi. Makin bingung baca. Langsung. 4-3-2. Maksudnya sih mas ya. Di posisi kiper coba dulu deh. Ya, TJ apa Adam? Coba aja free step dulu. Oh, Adam. Ya. Dua back tengah. Ya, center back. Ya. Jelas Patrick Ardi sama Barba. Nah, posisi bek kanan terus Oke. bek kirinya Eliana Reyes. Bukan anak terus. Mana pun terus. Kanan terus. Ke tengah. Kalau bisa Klop Tom sama Klop. Kalau misalkan masih ada free, Tom sama ada Manis. Oke. itu menjadi 4-2-3-1. 4-3-2-1. Oh, 4-3-2-1 ya. 4-3-2-1 mah satu di belakang. Iya, satu dari maaf ya. Berarti 4-2-3-1. Nah, Klop, Tom, DMF-nya ada atau enggak coba lebih, tapi sih lebih beresiko ada aja ada. Ambil sip. Ada Malis ya, bukan ada flashback. Nah, buat IMF. Back sayap siapa? Putros Eli. Oh, terus saya. terus lagi untuk Ya kan? Bener. sayap kanan cobalah William Marcelio. Oh, ada Marcelio. IMF. Kan udah pakai DMF. Adam kan DMF. Mark. Sama Tom Haye. Oh iya benar. Ya. Ayo. Nah, untuk sayap kanan ya William dan kiri Berbunyo. Depan coba Andre. Asik Andrew John. Oke, keep dulu. Kalau aku kiper Adam Subrak. I'll be back. Center back Matekardi sama Julio. Kanan Putros, kiri Bamba. Kiri baru. Menarik. 4-3-2-1. Satu tengah Tomaye. Poros kanan Marklop, Eliano. IMF berarti. Eliano IMF. Pengen lihat Eliano IMF. Di kiri Beckham. Di kanan Berbunyo. Kanan berduanya kiri. Beckham. Depan. Depan Oke. Ulu. Oglen. Biar gak ada yang Baros di depan Baros. Iya, terus. Oke. Mas. Kalau saya mah kiper Adam. Oke. Back center back 2 di tengah Julio Cesar, Patrick Ardi sama Barbe. Iya, Julio Cesar sama Patrick Ardi. Terus di kanannya si Eliano. Kanan Eliano. Betul. Terus di Make sense? kirinya Terus. Barba. Oh Barba. Di kiri Barba. Tengah. Di Oh tengah. Julio Patrick. Di tengahnya Julio sama Patrick Ardi. Terus 3 di tengah Putros. Terus Tom Haye sama Marco. Itu di tengah. Ada tadi tengahnya. Tengahnya Putros. Oh tengahnya betul. Putros, Tom Haye Oke. sama Marco. Terus 3 di depan, Berg di sebelah kanan. Berg Di sebelah kanan, di kirinya si Dekam, strikernya
bek mana? William. William. Nama sama aku buat di depannya. Oke, William terus. itu Belum dah. Anda belum. ya, saya akan menjadi jalur berbeda. 3 back. Ayo langsung. Sama tiga. Oke, nanti kita informasi dulu, nanti kita jelaskan kenapa pakai ini, oke? Boleh. Kiper kayaknya Adam perlu dicoba. Iya. Adam perlu dicoba lagi untuk ngadepin bola-bola atas. Udah gitu 3 center back sudah jelas. Secara spesifik nih ya, Julio di kanan, Matrikar di tengah, kiri Barba. 3 back nih, 3 back tengah. 4 di depan, 2 poros, Haye, Klok. Kiri Eliano, kanan Putros. Udah gitu 3-4-3. Nah, 3-4-2-1 deh lebih biar spesifik. 2 di sayap, 3 di depan pokoknya. Kiri Berguinho, kanan saya pengen coba Sadil sebenarnya. Sadil kiri deh. Sadil kiri, kanan Berguinho. Hah? Kanan Berguinho. Center forward, striker William Barbaros. Dari saya dulu mungkinnya yang berbeda karena apa? 3 mungkin tiba-tiba ya. Pertama, kanan tadi siapa sih? Putros ya. Putros sama Eliano kan ya. Oke. Pertama Adam, kenapa Adam nggak tega? Karena mungkin menurutku bisa dikasih kesempatan lagi. Mungkin secara refleks bagus. Entah mungkin kemarin tuh masih debut kan jatuhnya ya, debut. Jadi oke lah, menurutku masih ada beberapa penyelamatan penting juga kemarin Adam. Bagus di banyak. Ada banyak Yang itu yang pakai kaki. yang berakhiran juga pakai kaki, refleksnya juga lumayan bagus. Pas bola ke bawah. Ya, itu juga masih oke. Range dari tingginya juga oke. Makanya kenapa saya masih menaruh harapan kepada Adam Shibek. Kenapa 3 di depan? 3 di belakang center back. Kenapa nggak pakai 2? Pertama, saya ambil Julio Cesar di kanan. Karena apa? Ada sangkut pautnya sama Putros yang mungkin nanti akan sering overlap atau nggak kehilangan position atau kehilangan posisinya lah. Kenapa Julio Cesar di kanan? Karena Julio Cesar itu orang yang bisa nge-press dan dapetin bola. Terus menambah opsi passing saat build up. Karena kelihatan banget 3 back, kalau kita mainin 4 itu kan biasanya si DMF-nya yang mundur kan, versi kan. Nah, itu kemarin hampir tidak terjadi sama sekali. Dan itu biasanya posisi itu diisi oleh Marco yang menjadi penyambung DMF ke CMF ke AMF atau ke wing-wingnya. Nah, kemarin di situ kehilangan posisi itu. Makanya saya pengen di 3 back, Julio Cesar sebagai backup saat out position dari Putros dan sama-sama kaki kanan, makanya bisa untuk mengcover. Di tengah Matrikardi sebagai penyeimbang lini belakang dengan pembacaan position. Dia yang bisa timing kapan heading bola, kapan dia bisa nge-backup buat nge-press. Itu yang menjadi harapan poros pertama pertahanan Persib sebagai reading the game yang sangat baik. Kiri Barba karena dia pertama kidal, satu buat backupnya Eliano. Jadi Julio Cesar sama Barba kan satu tipe nih, mereka yang bisa cover saat wing. Nanti DMF yang bisa masuk mengisi posisi CB, itu peran Marco. Nah, jadi saat wingbacknya itu masuk atau overlap, itu masih ada setidaknya ada backup yang buat nge-backup. Lagi kan nanti takutnya Persib bakal main counter kan. Counter itu riskan saat terjadi counter attack lagi. Jadi permainan counter to counter itu sangat riskan kalau misalkan di lini belakangnya Persib itu nggak ada nge-backup. Permasalahannya kan kemarin kayak gitu kan, Persib dapat counter tapi delay, akhirnya ke counter balik
akhirnya jadi serangan yang bahaya buat Persibnya gitu kan. Nah makanya itu fungsinya dua di tengah gelandang jangkar Haye sama Klok, yaitu biar adanya keseimbangan siapa yang menjadi pengatur, siapa yang menjadi tukang sapu lah bahasanya mah, tukang sapu siapa yang ngambil bola jebret saat nanti lawan Qatar pemeran kotornya lah. Klok menjadi pemeran kotor, Haye menjadi metronom menjadi di tengah. Tiga di depan, wingnya nanti bakal masuk ke tengah sebagai half space buat narik si back lawan, yang buat nanti space masuk nih di wing Persib itu buat naik menjadi ruang overlap. Makanya nanti jadinya kan 3-4-2-1 kan. Nah peran dua ini bisa jadi IMF, bisa jadi main wing yang bisa menjadi opsi passing nih, karena kemarin gak ada banget nih opsi passing buat kalau udah sepertiga lapangan musuh udah buntu. Nah kemarin menjadi itu fungsinya William Barros, yaitu cari ruang menjadi jagonya lah saat bola-bola yang dia tuh kan kadang suka nemu aja bolanya tuh kan, pintarnya dia tuh Ajaib. dan etos kerja William Barros itu sangat oke. Defense-nya pun sangat oke. Jadi mungkin dia bisa menjadi orang pertama yang nge-press di area lawan. Gitu. Dan substitutionnya mungkin bisa masukin Ramon sama yang ujung. Ya. Gitu. Soalnya Ramon bisa tuh nge-pressnya jago. Ya. Mas. Dari orang kenapa kipernya bukan Teja? Tadi Mas. Karena orang masih penasaran nih sama Adam Gisbeck itu seperti apa sih kedepannya, apakah memang layak atau tidak. Dari sebelumnya sih memang udah lihat layak lah untuk jadi kiper. Lalu center back di tengah dua, kenapa orang pengen si Julio Cesar sama si Matricardi? Karena ya memang mereka berdua itu tembok pertahanan terakhir bagi Persib. Orang berharap mereka benar-benar chemistry-nya udah beri lah. Pokoknya kalau udah chemistry mereka udah klop, udah pasti sulit ditembus. Apalagi kipernya ada respect. Di kanannya Eliano kenapa pasang Eliano? Karena orang lihat memang Eliano orang cocoknya memang lebih di kanan sih, karena memang itu posisi aslinya kayaknya ya. Jadi lihat kita cocok memang itu punya dari di kanan itu daripada ditaruh di kiri. Nah lalu di kirinya Barba. Kenapa Barba? Karena dari pertandingan sebelumnya udah lihat Barba itu oke nih buat umpan crossing ke kotak penalti lawan kayak kemarin terakhir lawan Arema lawan Persita. Lawan Persita juga kan kemarin Barba Maju overlap. beberapa kali maju overlap, umpan crossing dan umpan crossing juga lumayan bagus gitu. Ada ditaruh Barba. Tengah. Wah ini menarik nih. Oh iya, ini menarik nih. Menarik. Assalamualaikum warahmatullahi Boleh wabarakatuh. bisa. Lu Menarik di tengah karena ditaruh Putros sebagai orang pengen Putros itu Peran juga kotor. enggak jadi DMF. Satu DMF terus Markov jadi CMF, Tomaya jadi AMF. Kenapa orang taruh si Markov sebagai CMF? Karena orang pengen lihat Markov itu jadi pengatur di tengah. Oke, make sense. Jadi defense-nya sama Putros, yang ngaturnya di tengahnya Markov, lalu yang untuk bagian umpan-umpan ke lini Kreativitasnya di tengah gitu. make sense. Taruhnya 3 orang ini. Terus yang 3 lagi di depan bersama yang mau jebol ya. Di belakangnya bersama Namanya sih siapa ya? Ber kita akhirnya panjang namanya. Rosenberg. sama Beckham Udah khawatir. Bergerak sama Beckham. Ya, udah jelas itu memang kurang lihat Berg itu cocok. Berginyo di kanan cocok lah orang lihat. Sama apalagi ditanemin sama Eliano nantinya. Wah udahlah cocok. Kiri siapa? Kirinya Beckham. Kirinya Beckham. Beckham Ya terus Beckham terus William Barros
Ya memang benar tadi Cik Mane bahwa William Barros itu menjadi Inzaghi-nya di Persib. Bolanya yang nyamperin. Nah, bola yang nyamperin bukan dia yang nyamperin bola, tapi bola yang nyamperin dia. Nice. Make sense, make sense. Sense. So, berarti mana apa? Kalau aku sih Ini emot. Itu emotnya. Autate. kiper ada juga. Ada sih be. Oke, udah. Kita tahu kalau Martinez. Apa sih? Ada juga kita tahu pertandingan kemarin kontribusinya penampilannya. Adapun kalau misalnya ada yang menyalah-nyalahkan, gol-gol kemarin itu murni Udah. Fortune Ikro. Ya makanya gol-gol yang emang ya Dia terlepas dari kesalahannya itu Adam ya masih oke oke lah refleks segala macam. Terlepas dari kesalahannya, terus juga gol kedua mah itu mah emang kiper manapun juga udah susah. ya rasanya memang bagus ya. Memang bagus. Makanya ada juga. Sebenarnya orang kenapa ya? Kenapa ya? Back, center back ada Matrikardi sama Julio Cesar. Matrikardi itu jadi position stopper dan Pengen dong sebenarnya setiap kali ngomong ada dulu yang buatnya. dan Julio Cesar itu jadi pressing stopper. Ya udah itu mah udah pasti udah kayak gitu lah. Kiri kanan. Karena Putros sama Barba itu overlapnya, defensifnya, positioningnya, passingnya, dribblingnya, mereka berdua udah gak perlu diragukan. Kemudian ada satu Tom Haye jadi DMF. CMF-nya Mark sama CMF-nya Rangers. Anjing, Bung Rangers. Nah, kenapa Tom Haye? Kenapa sih? Tom Haye itu jadi metronom, kreator serangan. Kemudian Tom Haye itu dijadikan sebagai kelinci percobaan. dijadikan sebagai penyambung antara lini belakang dan lini depan. Jadi kalau misalkan nanti entah Persib memainkan fast build up atau slow build up, nanti dari center back itu harus langsung ke Tom Haye dulu. Jadi Tom Haye yang benar-benar jadi penyambung antara lini belakang dan lini depan. Kenapa Mark Locke yang mengacak-acak, Jadi gelandang kotor. dan gak mandi. Nah terus Tanya apa sekali? Ariano Renders. Kenapa Ariano Renders dikirimnya aku pasang Beckham Putra? Karena Ariano sama Beckham itu punya penetrasi yang bagus, punya speed keduanya. Diharapkan mereka berdua ini bisa melakukan tiki taka. Yang mau lagi sok tanya. Terus yang aku harapkan Mark Locke, Ariano sama Tom Haye ini mereka lini tengah Persib ini hidup. Jadi Mark Locke dan Ariano itu berperan sebagai center midfielder yang memberikan kesempatan Mark Locke untuk penetrasi ke depan untuk menyambungkan bola ke depan. Jadi nanti kalau misalkan slow build up nih dari Julio Cesar ke Tom Haye ke Mark Locke ini dia mainin bola dulu di tengah, mau Mark Locke mau Ariano, dia mainin bola dulu di tengah, kemudian setelah di tengah oper ke Putros ke Mark Locke lagi. Nah nanti dari Mark Locke ini Tom Haye masuk ke depan, langsunglah dioper ke Tom Haye, langsung dieksekusi. Yang kanan siapa tadi? Berguinyo. Itu boy. Berguinyo, udah tahu lah ya, musuhnya bagus, pengusahaan bolanya bagus, sprintnya bagus, dan aku pengen main Hostline. Siapa namanya? Tengahnya William Barros. Berarti yang buka ruang. Dia buka ruang, Second line yang masuk. Dia jadi AMF penyambung. Yang jadi eksekutornya Berguinyo sama Beckham. Tapi false line ini bisa juga ketika nanti William ke belakang nyari bola. Balik lagi
Pas William ke belakang, buka ruang untuk Tom Haye ke William bilang ke Tom Haye langsung ke depan ke William masuk lagi dari second line. Make sense buat pakai false line. False nine, kamu pengen banget lihat versi pakai false nine, kita ke player. Ih, ya silakan Oke. Kita tahu balongan. Hah? Ya ketika kita balongan. Oke. Apa ya? Kenapa itu? Balik lagi ke saya. Jadi Ya, tidak jauh lah kayak menggung. oke, nanti sudah Belum, masih ada sama kan itu. masih ada yang halus, tapi ya sedikitnya sama lah. Sedikit. Kiper kenapa ada Alis. Sribek? Seribu. Yang baru dikejar menangkap. Ada Brisbane lah itu namanya. Shibek kalau ada sebutnya. Brisbane lah itu. Shibek. Kenapa ada Brisbane? Ya karena cobalah mereka bermain yang lebih buat di Asia. Kan kemarin lawan Lion City udah saya aja bagaimana. Dan sekarang Beri coba kesempatan lagi. beri kesempatan buat Adam Brisbane untuk bermain di kompetisi Asia Oke. melawan Bangkok United. Tengah. Kenapa? Center back, Ya, oke. center back Patricia Matrikardi sama Julia Cesar. Kenapa? Karena di match sebelumnya lawan Lion City kan Oke. pakai Barbas sama Matrikardi itu efektif. Bagus. Matrikardi. Jelio, mereka Jelio Matrikardi. Baru Matrikardi. Beliau kan di bakal bagus. Babak kedua Julio. Oh iya, gitu. Iya. Iya benar. Iya betul. Terus Bukannya di kiri ya? Si Barba lawan Rio? enggak. Di kiri. Enggak, Barba ini. Barba sama Barba sama si Matrikardi. kalau nggak salah, ya udah sok aja dulu. Barba Matrikardi. Nah, Terus Ya sama aja tadi. Nah, Tadi biar nggak mati. Nggak ada internet lagi ya. nah untuk terus bek kanan. habis. Dan itu tengah siapa? Bek tengah? Iya, Barba sama Matrikardi. Oke. Nah, untuk kanan kan udah ya full cross. Terus Berapa kali ya bagus lah gitu. Saya atau apa bagus. Beda sama terus kalau kiri, kenapa kiri Eliano? Karena di beberapa match Eliano itu dan membuktikan bahwa dia bukan di posisinya juga bisa main bagus gitu. Bisa efektif, bisa dari mana-mana, bisa nusuk lah, bisa nusuk ke pertahanan lawan. Nah itu yang saya kenapa pilih Eliano di back kiri. Terus Untuk DMF ada Malis. Kenapa? Kenapa Malis? Karena ya dia Julio Matrikardi. ya kan Barba di kiri. oh iya salah Yang Barba sama Matrikardi. Barba Persebaya. Oh iya benar. Tapi kan efektif juga ya, presentasi Persebaya bagus. Oke, terus lanjut. Untuk DMF Terus saya defender midfielder defensif, bukan defending. Defensif. defensif midfielder. Midfielder. Ya, maaf ya guys, saya susah lah internasional. Gelandang bertahan. Eta. Nah, itu Raga ada favorit. Kenapa pilih ada Malis? Karena dia kan tipenya gelandang kotor, nyapu bola, rebut bola dari lawan. Itu cocok untuk ada Malis. Oke. Untuk CMF, Tom sama Klopp. Untuk Kloppnya, kenapa Klopp dipilih jadi CMF kiri? Dan belum banyak kan yang di kanan panggilannya. Ya. Satu Klopp bisa jadi gelandang, ya emang gelandang kotor, bisa buat rebut bola, sama kayak ada Malis kan. Terus IMF-nya? dan bisa ngatur di pindah serangan juga. Jadi pakai IMF-nya Enggak. Eliana. Buat CMF. Oh, dua aja. Tom Haye udah jelas untuk mengatur serangan, Oke. mengatur untuk permainan lah intinya. Trio depan. Trio depan posisi sayap kanan diisi oleh William Marcelino. Kenapa? Nah, kenapa William Marcelino? Di beberapa laga William Marcelino jadi super sub. Coba lah untuk
Valencia sekarang dia di starting. Karena waktu yang kemarin juga versus versus Arema dia menjadi perbedaan pelatih. Betul kan? Karena asisnya ke Federico Barba. Terus karena sama tadi kan karena Marcelino ya Kiri burn. Kenapa Bud sama kayak Bung? Sama kayak Bung dia. Nah, Tapi apa di kanan? iya maksud itu tipe Oh iya. Berbinyo, kenapa Berbinyo penguasaan bola kuat, bergarisnya kuat, terus Depan yang berujung. nusuk juga ya, nusuk ke pertahanan lawan. Nah itulah. Terus depannya yang berujung. Tapi Depan ini dan nggak tahu ya, Yung, siap. Yung. Yang berujung. Kenapa ada Yung? Melihat dari match kemarin lawan Persita, kontrol bolanya dia bagus dan cari ruangnya juga bagus sih menurut saya. Dan di Yung cuman finishingnya belum kelihatan gitu. Iya. Agak ragu-ragu. Karena kenapa sih yang berujung nggak dapat bola? Iya. Dapat. Nah, pasti lihat selain dapat bola dia kontrolnya bagus. Nah, bisa jadi pemantul. Bisa jadi pemain juga. Nah, itu yang saya harapkan kenapa Dream jadi starting. Make sense. Untuk pelatihnya saya jelas seperti Bojan Mora. Begitulah. Nah, begitulah. Mungkin kalian ada yang sependapat atau ada yang nggak sependapat, kan bisa tulis di kolom komentar kalian pengen ada siapa, kenapa ini nggak masuk gitu kan. Pak Glenn kenapa nggak jadi striker? Kenapa Pak Adit gak jadi back? Ya, karena si musuh itu kalau Pak lagi jadi striker takut untuk foulnya. Kalau misalkan jatuh kayak orang tua jatuh di kamar mandi. Astagfirullah. Stop.